Assalamualaikum, halo guys, welcome back to Rumput. Openingnya disuruhnya begitu. Ada yang berbeda kali ini. Saya sudah mulai menguasai channel ini sepertinya, sudah mulai ambil alih. Ya berhubung host sebelumnya sedang berhalangan, jadi saya gantikan lah untuk saat ini. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang bisa dibilang punya cerita yang cukup epic kali ya, bisa dibilang. Dan ceritanya ini menceritakan tentang pengalaman gaib ya sebetulnya. Ya, pengalaman yang mungkin bisa mendekati spiritual mungkin ya. Iya benar, pengalaman spiritual. Dengan, boleh perkenalkan diri? Nama saya Dendi asli dari Garut Selatan, Pamengpeuk. Pamengpeuk. Oh, susah nggak namanya? Pamengpeuk. Tapi ada sih, ada di peta lah ya. Ada di peta. Pokoknya seberangnya itu Australia udah. Oh iya. Sama Selat Sunda kan dekat. Ya, Oke, kita skip. Dan episode kali ini kayaknya bakalan panjang episode ini karena ceritanya Bang Dendi ini tadi sempat gue bilang epic. Pokoknya kalian stay tune di Rumput. Sepanjang apapun episode ini, kalian tetap ada di layarnya Rumput. Oke, bersama saya Wicak Tebo. Oke Bang Den, ini pengalaman lu pribadi ya sebelumnya? Pengalaman pribadi. Dan sebelumnya berkaitan dengan suatu komunitas atau perkumpulan kayak gitu, atau memang lu sebagai single playernya aja? Ini bisa dibilang kegiatan adat awalnya itu dari budaya atau adat ya. Pertamanya karena di daerah saya itu masih kental dengan kesenian budayanya ya. Salah satunya yang berhubungan dengan kebatinan, kanuragan, seperti itu. Jadi dalam usia saya di SMP, SMA itu kan gadget belum masuk ya, gitu. Jadi memang lingkungan kita itu kalau enggak kita belajar silat, terus ngaji segala macam, dan memang main anak yang pesantren lah ya gitu ya. Mainannya ya itu seperti itu, mendekati hal-hal spiritual. Oh, gitu. Oke, kita tahan di situ. Berarti cerita ini merupakan kegiatan ini merupakan hal yang umum ya, pada dasarnya di bisa dibilang kampung ya, di kampungnya Pak Dendi. Oke, kita mulai ceritanya. Oke Bang Den, kita mungkin start ceritanya dari awal mulai tahun kejadiannya, bukan kejadian ya, pertama kali mengikuti kegiatan itu, dan di umur berapa? Kalau tepat tahunnya saya tidak begitu ingat, tapi di usia waktu sekolah masih SMP lah ya. Sudah mulai. Oh, jadi pas SMP ini pas SMP itu sudah mulai. Tapi kalau kita di lingkungan seperti ini dari kecil, saya sudah terbiasa di lingkungan yang berbau-bau spiritual ya. Seperti halnya orang yang diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Terus kemudian yang memang mereka mempelajari. Dari kecil itu sudah terbiasa ya di lingkungan itu. Bahkan mungkin ada yang mempelajari hal tersebut, tidak ada yang membimbing. Sampai sekarang juga ada orangnya ya kesedarannya hilang. Oh, kesedarannya hilang. Gokil. Iya, gokil. Gokil, gila. Gokil. Senglek ya. Karena tanpa guru tanpa ada pembimbing. Itu masalahnya itu. Tanpa pembimbing. Jadi hal-hal yang seperti ini buat saya sih sebetulnya nggak begitu aneh ya, nggak begitu aneh karena memang lingkungannya seperti itu, gitu. Tapi yang jadi buat kita penasaran waktu itu adalah karena memang di lingkungan ini kan jadi kayak
bersaing lah, masih ingin menunjukkan diri ya ketika di iya. lingkungan ya, di teman bermain ya. Iya, iya. Persaingannya itu ini gue lebih bagus, lebih hebat. Jadi ada itu yang namanya kita misalkan ngaji nih. Kakak angkatan kita itu mereka tuh mainannya, kita baru nonton ya, baru nonton di Kobong kalau saya nyebutnya tuh. Apa tuh Kobong? Kobong itu kan pesantren, ada tempat tinggal buat ini ya, buat si santrinya. Buat santri. Nah, itu namanya Kobong. Oh iya, itu kayak Kobong. Kalau pekerja mes lah ya. Mes ya, kayak gitu. Ada Kobongnya. Nah, itu setelah selesai ngaji, nah itu kita aktivitasnya adalah kita menonton kakak angkatan kita itu mengaplikasikan apa yang dia pelajari. Oh, gitu. Okay. Jadi kita nonton yang satu waktu itu ya inian saya tuh. Yang satu mempraktekkan apa yang dia pelajari, bahasa ini itu dia pemacan lah katanya gitu ya, memasukkan energi lain ke tubuh dia. Gitu kan akhirnya kebiasaannya jadi berubah. Tingkat agresifnya lebih agresif. Kalau menyerang tuh ya menyerang, dilawankan dengan yang normal, tapi diadu lah gitu ya. Ini kekuatan mana nih yang normal sama yang katanya ini kemasukan, kan gitu, diadu gitu. Berarti ini sebelumnya latar belakangnya ini pesantren? Saya ada lingkungan pesantren, tapi saya bukan santrinya. Saya main ke situ. Partisipan? Ya. Apa ya, bukan partisipan ya, karena memang di dekat rumah gitu. Jadi kalau main ya ke situ. Kalau saya malah ngajinya lain, guru ngaji bukan di pesantrennya, tapi lebih orang-orangnya itu lebih sedikit ya ngajinya. Oke. Nah, kalau pesantren kan banyak gitu. Cuman teman-teman kita pasti di situ ya. Iya. Gitu. Tapi latar belakang pesantren ini yang akhirnya memunculkan keinginan untuk belajar. Ya, terus ditambah lagi kan lingkungan kita ini kan ada pementasan budaya ya. Ada pementasan budaya kayak seperti debus. Gitu. Terus tapi ada istilahnya sendiri, ada namanya sendiri nggak di daerah? Apanya? Nama pementasannya itu? Nama pementasannya pagelaran seni. Disebutnya pagelaran seni. Di sana per tahun itu selalu ada. Per tahun itu selalu ada. Kalau sekarang pun cuman lebih modern kalau sekarang ya. Sekarang lebih modern. Kalau dulu itu setiap tahun pasti ada pementasan seni yang lebih mengedepankan kan kesenian adat daerah. Kalau di namanya itu daerah kan namanya Ciklet. Daerah Ciklet ini kalau orang Garut tuh pasti, orang Bandung nama Ciklet ini mereka udah nggak familiar lah ya. Udah paham familiar lah ya. Mengenai seninya. Nah, kebanyakan kan kalau Garut Pamengpeuk yang dikenal kan mistisnya. Gitu ya, mistisnya. Kalau di Cikletnya sendiri sebetulnya pagelaran seninya. Ini yang lebih kental, yang lebih dikenal gitu. Cuman memang pagelaran seni ini khususnya debus kan ada hal yang memang seperti tidak masuk akal, orang makan beling. Bener kan? Terus mungkin kebal senjata tajam kan gitu. Sebetulnya itu memang ada pembelajarannya. Ada pembelajarannya, dari situlah mulainya. Dari situ mulainya ketika saya sama teman saya ada 4 orang. Ada 4 orang. Di sana itu main tuh kalau nggak larinya ke pertunjukan seni bela diri, debus, itu yang paling dominan ya. Yang paling dominan. Ketiga yang nari, jaipong, kan gitu. Kalau jaipong kan saya ntar kemayu. Jaipong kan, jaipong, terus nyanyi gitu, ada pupuh, ada sinden, segala macam, banyak sih ya. Yang kita waktu itu fokuskan adalah lebih ke silat sama ke yang itu tadi, karena masih berhubungan. Ya kan. Nah, waktu itu karena memang di daerah saya ini mohon maaf ya, kayak mindset berpikirnya itu masih kalau jagoan di sana dipandang orang. Kan gitu ya. Jadi di kita itu waktu itu ya hierarki. Waduh, kita nih harus harus kuat nih. Karena di sana lingkungannya termasuk
apa ya, termasuk masih kekerasannya tuh masih tinggi ya. Iya. Karena memang mungkin dari segi pemahamannya, pengalamannya gitu masih terbatas di waktu itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Oh, oke, ya sih. Gitu. Nah, tapi sebelum kita next lebih jauh, ini kan lokasinya tadi di Garut Selatan. Garut Selatan. Oh, di Garut Selatan. Ini memang lahir dan besar di sana ya? Lahir di Garut Selatan asli, 100% pokoknya muslim lah. Gitu. Iya, karena sebenarnya untuk masyarakat Garut Selatan sendiri, masyarakat yang di sana sendiri, sebenarnya itu udah jadi hal umum kan? Udah bukan hal yang tabu pada Iya, dasarnya betul, kayak gitu. betul. Udah hal yang umum kalau mengenai tentang debus sama silat, pertunjukan silat itu masih termasuk hal yang umum ya, memang sering dipertontonkan ya, sering disajikan di sana. Gitu. Cuman nggak umum kalau cara mempelajarinya memang tidak umum, tidak banyak orang tahu. Boleh boleh. Ini berawalnya kan dari tadi ya, dari yang penasaran tadi. Penasaran gimana ya, kita tadinya ingin ditonton orang kan, ingin saya juga ingin ada di sana juga cuma nonton. Ya kan, saya berempat ini datanglah ke salah satu orang pamannya teman saya, kebetulan kan dia yang memang punya padepokan tersebut. Kita bicara, saya mau gitu, masih SMP lah ya, masih SMP. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lewatin. Yang pertama adalah fisik. Oh, tes fisik. Iya, kita harus siap fisik. Setelah fisik adalah mental, keberanian. Baru yang ketiganya adalah pengendalian diri. Oh, oke. 3 poin ini yang penting. Nah, dari sinilah mulai kita mengenal nyerempet ke spiritual. Oh, oke. Tapi masing-masing itu dites, kayak misalkan yang dites yang fisik itu dia ada apa ya sebutannya ya? Ada treatment tesnya. Iya, betul. Kita menjalankan tes fisik lah ya, menjalankan treatment fisik tertentu, kayak misalkan lari. Oh, oke. Itu lari, itu kita suruh lari. Itu yang normal ya. Yang nggak normalnya itu kita suruh rendem di kolam. Rendem tengah malam. Berempat. Oh, oke. Masih berempat ya, masih asik lah ya, masih seru ya kan. Masih seru. Tetap fisiknya itu dikomben sama spiritual. Penahanan diri ya. Belum masuk. Belum masuk, lebih ke fisik dulu nih, siap dulu fisiknya. Kita sudah lari, sudah direndam, besoknya itu disuruh jajar kuda-kuda, dikasih teknik dasar. Oh, oke. Dikasih teknik dasar silat. Gitu, dari mulai kuda-kuda, mukul gimana, nahan gimana. Nah, seperti itu dulu. Sampai kita ditendang, di apa gitu. Itu masih seru. Karena ya masih wajar lah. Masih wajar. Nah, lanjut ke tahapan kedua. Mental. Nah, udah mulai mental tuh. Waktu itu malam kita mulai datang tuh jam 8 ya, pokoknya setelah sholat isya segala macam, jam 8 dikumpulin lagi. Nah, di sini mulai nih, nanti satu orang gitu. Kita ditutup mata. Pokoknya jam 10 jalan, jam 12 itu ini dibuka. Dan saya cuma sendiri. Dengan tidak tahu ada di mana. Coba gelap. Waduh, ini di mana ya? Suruh pulang. Wah, di situ semula. Ya kan, kita namanya bangor ya, anak bangor, anak nakal. Tapi kalau untuk masalah gelap, kita juga takut. Iya, benar. Gitu. Waduh, suruh pulang sendiri kemana ini? Yang ternyata kita ditaruh di kebun. Ditaruh di kebun. Cuman memang dikasih apa namanya? Dikasih kisi-kisi ya, dikasih kisi-kisi nih, dikasih tuntunan nih, kalau ini nanti nih kamu tuh temuin benda ini buat arah pulang. Sebelumnya sudah dikasih tahu. Sebelum tes itu dikasih tahu. Nanti jadi pas kalau mentalnya itu maksudnya kita harus tenang. Jadi fokus harus nyari itu, jangan takut gitu loh, jangan sampai kan ada yang teriak, lari kemana-kemana, itu yang bahaya kan. Nah, waktu itu karena ingetnya enggak, pikiran saya tuh yang bikin saya nggak takut,
pasti ada orang deket saya nih, nggak mungkin. Oh iya. Ya kan, nggak mungkin masa ya dilepas kan gitu kan dalam waktu itu. Saya tenang ada, saya cari itu yang namanya benda yang dia maksud, baterai. Oh, baterai. Cari baterai. Jadi kita ngacak-ngacak apa namanya di sekitaran situ, pokoknya cari aja baterai itu. Nah, pas waktu nyari-nyari ini ya, nyari-nyari baterai itu, yang pertama itu yang kita sensasi yang kita rasakan itu apa namanya, di kuping tuh ya gitu, kayak angin ya, kayak angin. Karena apa, memang mungkin kitanya kebawa suasana atau seperti apa, cuman saya yang dengan nggak banyak pengalaman tentang ke situ ya, kan nggak aneh ya, kok ada ya, oh iya gitu kan. Terus si apa namanya, si pandangan itu nggak, kadang-kadang kan udah menggelap, tapi kok apa ada dekat jauh. Oh nah, iya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi konsentrasinya tuh mulai nggak inian. Pas udah ketemu baterai, kita udah tahu, oh ini di kebun nih. Karena kalau di daerah makan kita tahu ini di kebun mana nih, kebun mana. Singkat cerita kita pulang. Nah, dikasih tahu lah, oh yang ini udah mental, yang ketiga adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini naik nih grafiknya. Jadi kita diarahkan untuk apa namanya, membaca lapat tertentu, puasa, sama di tempat yang memang sudah ditentukan. Oh, berarti itu amalannya ini dikasih dari amalannya situ? Dikasih. Amalannya dikasih, tahapannya kan gitu. Amalannya dikasih. Ini kan persiapan sebetulnya, persiapan. Lapatnya sudah kita hafalin, sudah kita hafal, sama artinya juga. Terus apa namanya, kita dikasih suruh puasa. Puasanya puasa mutih di wedal, di hari lahir kita. Oh, mutih di hari lahir. Mutih itu buat mungkin masih banyak yang awam kali ya, mutih itu apa? Mutih itu kayak makan nasi dan air putih. Iya, itu. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Dan nggak lama, cuma sehari. Itu cuma sehari. Masuk tujuannya kita mengendalikan diri gitu aja sih. Sama namanya, menzikirkan lapat yang dikasih itu selama semalaman itu ya. Jadi puasa mutihnya itu dari sahur, buka biasa, tapi dari situ udah nggak boleh makan lagi sampai sahur lagi. Nah, dari mulai buka sampai sahur lagi itu kita ngezikirin itu. Tahu nggak di mana? Di mana? Itu kita ditaruh di kayak goa gitu, cuman bukan goa yang dalam ya, cuman goa gitu. Cerukan gitu ya? Iya, cegukan gitu. Ditaruh di situ, apa namanya, terus dibilang, kalau dengar suara, dengar apa, lihat apa, jangan bergeming. Gitu, jangan bergeming, jangan teriak, jangan jalan. Oh, tunggu sebentar. Berarti pas puasa itu, selama puasa itu di gua itu? Atau waktu siangnya, nggak malamnya. Oh, waktu siang, malamnya baru di gua malamnya itu. Kalau siangnya kita di situ aja, di rumah paman. Di rumah pamannya itu. Iya, di gurunya ini. Dia udah di situ aja, sambil dia apa namanya, sambil kita lihat peragaan yang ada di situ, murid-muridnya yang di situ. Kalau kita kan ini murid apa ya namanya tuh, murid yang memaksakan diri. Tadinya bukan ngikutin dari awal bener. Jadi pengen ngambil jalur cepet tuh, karena memang saudaranya gitu kan. Orang dalam. Orang dalam. Jadi memang dikhususin tuh lain kita iniannya, pembelajarannya lain. Itu malam. Nah itu malam itu udah mulai. Dari situ saya mikirnya udah kemana-mana, karena mungkin fisik juga, karena puasa udah mulai turun gitu kan. Terus udah dikasih wejangan. Makanya kan tahapannya adalah pengendalian diri, kan gitu, pengendalian diri. Nah di situ udah mulai mau nyerah saya, pas disimpan di tempat itu ya. Waduh, ini kemarin aja waktu malam aja kita ngerasain itu ya, yang kita bayang tuh itu, apalagi ini. Yang bikin saya kuat itu teman-teman saya berani. Wah, dicengin kan, cemen lu kan gitu kan bahasa kitanya mah ya. Di situ tuh, wah bisa kok gitu. Barengan, semua orang barengan, cuman nggak di satu tempat yang sama. Ada berapa orang total? 4. 4 orang. 4 orang.
Oh berarti ini ibaratnya 4 ini satu angkatan ya? Iya, 4 orang satu angkatan. 4 orang ini satu angkatan. Satu angkatan. Singkat cerita, saya malam itu udah duduk zikirin yang itu. Jam adanya itu di jam 2, jam 3 ya. Mulai apa namanya? Mulai nggak nyamannya ya. Hampir nyerahnya tuh mulai dari jam 2, jam 3 itu. Hampir sama yang sebelumnya, tapi lebih apa sensasinya tuh lebih tinggi ya, rasanya tuh lebih tinggi. Rasa ininya kalau namanya apa? Merinding. Bulu kuduk katanya merinding tuh. Kalau di jam 12 tengnya tuh nggak ada, biasa aja. Cuman kita bete aja. Iya. Bete nggak ada apa-apa gitu. Jujur nggak ini ya. Pas di jam 3 itu tuh. Pas di jam 3 itu udah mulai kita sudah penglihatan kita sudah agak ngaco. Oh, udah kayak ngelihat apa gitu. Udah mulai berhalusinasi lah ya. Yang paling serem itu ketika kita dengar suara gesekan pedang. Oh, Pedang kan cadas gitu ya. Ke cadas. Oh, jadi pedang ke batu gitu ya? Ya, kayak seng. Wah. Tuh yang serem tuh. Jam 3 pagi. Jam 3 tuh. Pikiran saya, ini kali apa namanya si gurunya kali gitu kan, si emang ini man gitu, nyingsiunan gitu kalau bahasa itu nakut-nakutin nih. Iya. Nakut-nakutin nih si emang nih. Tapi yang anehnya itu kayak di pinggir kuping. Di samping, seng. Kan kalau jauh mah kan, oh iya orang, tapi ini kayak di samping. Kayak di dalam guanya itu. Iya, sangseng di samping kuping di sini. Sangseng. Tuh. Dan itu intervalnya lama. Waktunya lama. Itu apa namanya? Bisa dibilang kayaknya ngajain ya. Kayaknya ngajain, kita deketin nggak ada. Ya, dijauhin ada. Kita fokus lagi ke sini ada. Jadi ketika kita udah mulai fokus zikir, itu ada lagi. Nah terakhir berhentinya itu ketika azan awal. Kalau di daerah saya itu masih ada azan awal kan? Iya, kalau di desa di kampung-kampung memang masih ada. Iya, ada azan awal, udah nggak ada, udah pas azan baru dijemput, suruh pulang. Buat yang nggak tahu azan awal itu biasanya di jam 3 juga ada azan awal tuh ya. Iya, betul. Biasanya jam 3 tuh ada azan awal. Makanya kalau misalkan yang orang kota nih, dia tuh asing tuh tiba-tiba kalau main ke satu kampung gitu, kok udah azan aja jam segini nih, gitu. Itu namanya azan awal ya, jam 3, jam setengah 4, nanti baru azan benerannya di waktu subuhnya gitu. Betul. Terus akhirnya berhasil melewati itu ujian pengendalian diri. Tahapannya udah ke situ, barulah apa namanya, tadi kan poinnya fisik, mental, sama pengendalian diri. Ini sih yang penting ya. Pengendalian diri itu ketika mungkin lebih ke apa namanya yang tadi ya, kita bisa nggak dalam kondisi apapun kita masih tenang. Gitulah ya. Kita mengambil keputusan karena memang pas kita di prakteknya itu sangat penting. 3 poin ini sangat penting. Mulai dari fisik. Fisik ini kan kita berhadapannya dengan apa namanya, dengan nanti cara kita kayak misalkan kayak harus jatuh, harus apa, kita udah terlatih. Kita tahu bagaimana harus jatuh. Gitu kan, yang nggak apa namanya, udah terlatih lah ya kalau untuk dari segi fisiknya, siap fisiknya. Yang kedua dari mental itu kita nggak gampang ciut ketika harus menghadapi orang banyak. Yang nonton ya harus ada yang nonton, nggak grogi. Gitu, itu di mental. Terus nggak takutan lah ya, kita udah siap. Kalau yang pengendalian diri itu ketika ada energi lain yang kita yang kita bangkitkan ya dari kan kalau ada tuh yang kemasukan, dimasukin, itu kan energi lain
yang dikasih ya. Heeh. Kalau ini kan memang energi yang kita buat sendiri sebetulnya gitu. Oh iya, jadi energi yang kita keluarkan lah. Iya, itu energi yang kita keluarkan sebetulnya. Iya. Kita memang pakai bukan apa namanya, kita pakai yang namanya kekuatan segala macam kan emang bukan milik kita ya. Iya. Punya Allah Pak ya. Heeh. Kan gitu. Nah, kita izin pakai kekuatan itu. Iya Itu benar. kan, kita izin pakai kekuatan itu yang kita lakukan, kita bangkitkan di diri kita. Iya. Gitu, makanya sebetulnya kayak waktu kayak gini kan kita sadar, kita makan Iya. beling kita sadar. Kita tahu kalau ini itu makan, Ah. tahu. Gitu. Oke, terus akhirnya berempat itu lolos lah ya. Lolos lah, cuman memang kita nggak pernah pertunjukan di depan orang. Oh. Karena belum sampai ke situ, maksudnya Heeh. karena memang kan yang itu kan harus kayak apa ya, kayak padepokan pegelaran seni pertunjukan. Jadi timnya ada. Kalau ini kan karena kita memang pengen bisa aja. Oh iya, pengen Gitu. ya pengen nyoba lah gitu. Nah, pengen bisa aja. Bisa. Pengen bisa aja. Awalnya kan dari situ, pengen bisa aja. Cuman ya akhirnya kalau yang salah nyelewengin karena saya bilang potensinya di lingkungannya kayak gitu, jadi buat jawara-jawaraan akhirnya. Gitu. Iya. Dan nggak banyak juga yang gila tadi ya. Iya. Gokil. Gokil. Kalau yang Bagus. yang lebih ke gokil itu yang nggak ada ininya. Nggak pakai Nggak pakai pembimbing. Nggak pakai Nggak pembimbing. apa-apa. Dia nggak tahu tahapan yang harus persiapan sebelumnya apa. Iya benar. Gitu. Jadi dia saya sedikit ke panduan umat Islam Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an yang ngaji nih ya, yang ngaji di pesantren atau yang pernah dengar, ketika kalau dari Al-Qur'an aja kan itu penjabaran yang harus dijabarkan lagi ya. Gitu. Kalau sekilas kan menerjemahkan aja kita nggak bakal paham. Penerjemahannya ada di kitab. Nah, di kitab ini dijabarkan lagi, itu ada memang cara-caranya. Iya. Gitu. Nah, yang salah ini, yang kurang tepat ini, yang mereka menjalankan mengartikan ini, ini tuh caranya letterlek lah ya. sama letterlek. dia dijalankan. Padahal ada asbabun wulud, ada asbabul nuzul. Gitu Iya, kan. betul. Iya benar. Gitu. Akhirnya ketika yang dihajar dari mulai fisik aja. Dan make sense juga sih ketika tadi runtutannya, tahapannya dari mulai fisik terus komentar baru ke pengendalian diri gitu. Jadi ya memang untuk pengendalian diri ya butuh mental dan fisik juga gitu Betul. kan. Terus sampai akhirnya dalam tanda kutip bisa. Ya, bisa gitu. Kita punya, maksudnya cuman ada apa namanya, ada hal baik, ada hal kurang baiknya ya. Karena di usia kita yang belum matang. Sebetulnya orang nggak bakal dikasih ya. Iya. Di umur segitu. Sebetulnya nggak bakal dikasih. Nah, ini yang bahaya. Masuklah SMA, kita ngerasa apa namanya memiliki kelebihan. Padahal kita tahu kalau itu udah di sama pembimbing kita sudah dikasih tahu. Tapi yang namanya lingkungan, ketika kita masuk ke lingkungan yang lain, kita udah terpisah tuh. Karena waktu itu nggak seumuran. Oh, beda-beda. Nggak seumuran, tapi satu tongkrongan lah. Kalau di kampung itu anak kecil sama anak gede bisa main bareng. Iya. Cuman anak kecil jadi bahan bulian. Iya. Kebanyakan kan gitu kan. Nanti Bang Dini termasuk yang muda ya? Saya termasuk yang muda. 2 orang. Yang 2 orang udah di atas kita 5 tahun, 6 tahun lah. Jadi ketika kita SMA dia udah merantau. Iya. Gitu. Terus akhirnya masuk ke SMA ya? SMA, nah dari sini udah mulai bengah. Mulai bangun. Gitu. Karena ngerasa pengen unjuk diri lah ya? Unjuk diri. Ya kita termasuk jadi center di sana. Ya, jagoannya lah. Bukan jagoan ya, maksudnya bisa ngumpulin. Karena teman-teman yang lain itu ke kita itu ngelihatnya kan dari seninya, Pak. Kan itu kan inian pertunjukan seni ya. Oh iya. Iya, pertunjukan seni kan. Kalau daerah saya memang bukan terkenal jagoannya, tapi mereka menyegani orang yang mempunyai kebisaan, khususnya dari seni. Iya. Gitu. Karena rata-rata orang pelaku seni sendiri dia yang bisa dalam tanda kutip ilmu itu ya. Rata-rata.
mungkin mereka lebih bisa menyampaikannya mungkin Bang. Iya. Dia menyampaikannya misalkan ketika ada orang yang jago, kan kalau kita nih gimana nih ngadepin, kan kita sudah terbiasa ya, yang jago ini kalah sama yang apa. Iya. Biasanya kalau di seni ya, lu punya kelebihan apa, saya lawan dengan kelebihan ini. Iya. Gitu loh maksudnya. Jadi nggak selama lalunya saya kasih dengan lu bisa ini, saya bisa. Contoh kecil misalkan depan saya, nih gua kuat. Nah, kalau kesenian kan lebih ke pertunjukan ya, lebih ke pertunjukan. Oh, saya nih kalau secara keilmuan kalah nih memang ya. Tapi secara wawasan nih bisa nih. Tahu kan yang dari yang suka pakai sulap yang bisa ngebul. Oh iya. Korek-korek itu kan ada memang ilmunya, geni ya. Yang orang kalau pukul gosong. Iya. Tahu. Nah, itu saya teman-teman. Ini dia agak sengak nih kan gitu. Kita pakai trik itu untuk menyetarakan supaya kita satu frekuensi sama dia. Iya. Jadi dia nggak nyenggol kita juga. Gitu. Jadi di beberapa daerah ini yang di luar bermusuhan, di sekolah mah kita bisa nyatuin. Gitu. Iya. Bisa bareng. Tapi kalau luar mereka musuhan. Kalau di tempat saya itu kalau tawuran Bang, ya kayak di sini kampung ke kampung ya. Iya. Cuman daerah saya berani ngetok rumah. Ada masalah nih abang sama saya nih. Duluan Bang. Nih satu rombongan 20 orang, 30 orang ngetok rumah, depan bapaknya dibacok Bang. Nah itu gileknya. Ekstrim ya? Ya. Gitu. Tapi gitu. ya, tapi kebiasaan itu udah mulai luntur. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang ya ketika yang lebih pesatnya itu ketika masuk inian ya fasilitas modern ya. Iya. Karena kemarin juga sempat ada yang masih malak-malak di jalan, kan gitu. Setelah masuk media, ada pembelajaran, ada pemahaman, mereka sudah mulai paham bahwa itu memang tidak baik, gitu. Nah akhirnya kan Bang Dendi dalam tanda kutip bisa dan akhirnya menjadi center nih di sekolah di SMA saat itu ya. Mungkin lebih ke kita teman-teman sekitar aja. Kalau center di satu sekolah sih enggak ya, ada yang memang tetap yang jargonnya sekolah itu tetap ada ya. Gitu. Tapi rata-rata orang yang pegang dalam tanda kutip punya pegangan. Kalau di kita di Jakarta orang pegangan kali ya kayak jimat, tapi kan di saya juga ada kayak misalkan kayak isim segala macam kayak gitu ya. Bukul. Kalau Bang Dendi kan yang memang mempelajari benar-benar ada tesnya. Ibaratnya ditanam dari bibit kecil-kecil. Kalau yang isim gitu, yang buhul itu kan ya udah nih instan aja gitu. Iya, instan lah ya. Gitu. Dan rasanya sama kalau saya dengar ya dari orang-orang yang punya buhul atau isim kayak gitu, dia kan panasan ya bawaannya. Nah, Bang Dendi juga ngerasain itu nggak sih? Ya itu yang saya bilang tadi, manusiawi ya. Ketika kita merasa memiliki, akhirnya ya fungsinya yang saya bilang tadi, yang 3 poin tadi. Untungnya saya melewati tahap ini. Jadi tidak sefatal. Tidak sefatal itu. Iya, jadi bener. Ada potensi memang kita kan kita sempat gini. Kita sekolah. Ada memang pelajaran yang nggak kita bisa mau masukin, kita nggak masuk. Kita nongkrongnya kemana? Kita nongkrongnya pinggir jalan, nungguin mobil yang bawa sawit. Itu kita malah. Kalau nggak ya geprok. Gitu. Karena kan di tempat saya kan ada perkebunan sawit, karet. Ya gitu. Ya kita malak. Nah, itu yang cuman akhirnya kan saya bilang, saya beruntung dikasih 3 tahapan ini. 3 tahapan. Ketika ada di pengendalian diri, di kita kan berbicara sama hati kita, ini benar apa enggak sih? Oh, ternyata ini enggak benar. Kan gitu. Mulai dari situ saya saya belum bisa bawa nih. Kan gitu. Akhirnya yang tadinya kita biasa kalau habis zikirin kita masih kita pakai, pelan-pelan saya nggak pakai. Gitu. Karena saya merasa saya nggak butuh ini. Yang menyadarkan saya adalah ketika saya almarhum guru ngaji saya, kan beda ya, ngaji sama yang belajar ini beda. Belajar ilmu. Ya kita bisa sebut
gampangnya kanuragan kali. Iya, kanuragan itu pas ketika kita guru ngaji, kan di usia SMA itu sudah mulai kita suka lawan jenis. Ya. Iya kan, suka lawan jenis. Nah, sedangkan kita kan di lingkungan kita nih teman-teman nih ada pembahasan tentang pelet lah, Iya. santet lah, udah mulai masuk tuh. Iya. Udah mulai masuk tuh. Ya, apa nih pelet nih, apa nih santet nih. Waktu ngaji juga kan ada, ini bisa dipakai buat asihan kalau orang tua dulu kan ya. Ada buat asihan, ada yang ngomong jimat lah. Dari situ kan penasaran nih. Karena kita udah merasa lewat punya ini, Iya. ya kan, kayaknya boleh nih. Pas saya ngomong ke guru ngaji saya, Pak Haji, saya minta pelet dong. Saya kirain saya bakal dikasih, saya digampar dong. Iya kan mintanya sama guru ngaji kan. Kaplok, diri kamu, berdiri. Namanya itu disenot. Disenot tuh dicubit tapi dipelintir, tarik. Iya. Tarik. Diri kamu, diri. Wah, udah dimarahin lah ya gitu. Yang paling ekstrim tuh buka mulut kamu, buka. Telan. Oh, ekstrimnya ya mungkin pendidikan di era inian ya. Telan. Duduk. Aduh, dikasih gambaran. Kalau lu katanya udah nggak laku, muka gini-gini, baru lu datang ke gue katanya. Tapi kalau kayak gini bukan murid saya kalau bahasa ininya kan. Gitu, baru dia kasih penerangan. Ilmu yang paling tinggi itu apa katanya kamu bilang? Kalau kan saya tahu akhirnya dia tahu kalau saya belajar itu. Kan ada yang namanya yang saya bilang tadi semu gunting kan gitu, yang mukul orang gosong. Oh iya. Terus ada yang dipegang tuh kayak belut. Ya licin. Terus ada yang kebas segala macam. Nah, tingkatan paling tinggi apa? Saya nggak bisa jawab. Yang bisa masuk ke lubang kunci. Iya. Itu. Dan guru ngaji saya bilang yang paling tinggi itu ilmu itu adalah ilmu saepi. Saya pikir saepi angin, ya kan, yang bisa orang kemana-mana aja kayak ngikutin angin, tahu-tahu ada di sana, tahu-tahu ada di sini kan gitu. Iya. Gitu. Saya pikir saepi angin Pak Haji, lah bukan katanya. Saepi pikiran. Saepi pikiran itu adalah bagus pemikiran. Itu yang paling tinggi. Nggak perlu ngeluarin tenaga, nggak perlu mengeluarkan maksudnya tuh nggak perlu harus melalui treatment ini, bagus pemikiran. Itu yang paling tinggi. Orang berilmu apapun sama kalau pikirannya baik, bagus, kalau punya kanuragan sehebat apapun kalah. Karena di situ saya mulai nggak terlalu berpikiran ke yang tadi, yang kanuragan tadi. Udah nggak terobsesi lagi ya. Udah mulai nggak terlalu terobsesi. Mengenai tentang ya tadi yang tadi pelet yang kayak tadi ya, sebetulnya sebelum saya tanya itu saya pernah melapatkannya sendiri, itu pernah cari tahu sendiri. Cuman kenapa sih nggak berhasil gitu, makanya saya tanya ke guru ngaji saya. Berarti pernah praktekin itu, tapi nggak berhasil. Padahal sudah ada bekal yang 3 tadi. Iya, berarti ada bekal yang tidak tadi. Cuman kan untuk yang ini kan pasti beda lagi treatmentnya. Iya benar. Gitu kan, saya belum tentu sama tuh. Cuman waktu itu saya dapat dari temen, tanya ini ada sini kan. Kalau saya dari dulu memang kalau untuk hal-hal yang instan kurang begitu tertarik ya. Iya. Kurang begitu tertarik. Misalkan kayak udah pelet aja ke ibu itu katanya. Saya dengar cerita dari teman aja. Saya pernah antar temen itu, dia ngajak kenalan perempuan. Tapi kalau orang kampung dulu kan masih judes ya. Iya. Nah, ngeludah salahnya perempuannya. Sakit hati lah. Awas lu, kalau bahasa kasarnya orang awas lu anjing gitu. Kan gitu kan. Lihat. Dan antar malam mana saya bilang, ayo. Saya juga di luar sih, nggak sampai masuk ke dalam. Itu ibu-ibu tuh yang ngasih. Saya diajak ke kuburan, ngambil tanah kuburan. Nggak tahu gimana iniannya, cuman saya antar tuh dia nyebarin itunya ke dekat rumahnya. Besoknya Bang jalan. Apa? Besoknya jalan dia. Jalan. Si perempuannya dibawa, bonceng.
Bisa gitu. Udah, ya mohon maaf, udah dipakai, buang. Ini yang instan itu ya? Iya, yang instan itu. Yang instan itu. Bang, tanahnya kan masih ada di saya. Saya sampai, acik bener nih Sakti. Apa namanya bener nih, kan akhirnya kan di usia segitu kan masih labil. Iya benar. Masih labil. Bener nggak ini kayak gini? Iya. Saya sampai kepercayaan saya hampir mulai geser tuh. Mulai goyah lah. Ada yang lebih mudah nih kan gitu Iya. kan. Ada yang lebih mudah. Cuman pas yang saya bikin takut adalah ini kan mau nggak tahu kemanain. Saya tanya kemana kan? Iya, piceun weh, buang aja. Saya buang ke kolam bang. Mati bang ikan sekolam. Satu kolam mati ngambang semua ikan. Wah, tuh iniannya. Dari situ saya takut tuh. Takutnya itu, oh ini nyelakain orang. Iya. Karena basicnya kan kita suges dari keseharian kita, aktivitas kita kan tiap hari kan masuk bahasa yang baik, kan gitu. Masuk bahasa yang mengarahkan ke hal yang baik. Akhirnya kan kita terbentuknya, oh itu nggak baik gitu kan kalau menyakiti orang kan gitu. Iya ya, kita perang sama diri kita sendiri. Oh ini nggak baik, makanya saya tanya sama guru ngaji saya waktu itu. Saya emang nggak mau instan, berharapnya tuh dikasih treatment lagi. Iya. Di tahapan lagi. Cuma bahasanya ya mungkin penyampaian bahasanya mungkin salah kali ya. Iya. Ada ke guru ngaji minta pelet. Minta pelet gitu. Ngaji, Mbak Abi bagi ilmu pelet gitu salahnya. Padahal memang di itu juga kan ada dianjurkan untuk membaca asihan yang namanya ya. Ada sih dia. Saya nggak begitu bisa detail ya kalau untuk kayak suratnya apa, ininya apa gitu. Takut keliru karena memang bahaya kan kalau salah dosa benar, gitu. Benar. Tapi ada di Al-Quran itu memang itu untuk doa kan, memang doa supaya kita disayangin kan gitu iya, ya kan. Ya, kayak salah satu doa yang familiar yang paling umum lah. Ya Allah, jika dia jodohku dekatkanlah. Ya. Kalau dia bukan jodohku jodohkanlah. Kalau dia bukan jodohku itu memaksa tuh. Kalau dia bukan jodohku jodohkanlah maksa. Kalau dia bukan jodohku jauhkanlah kan gitu. Ya, jangan. Kan maksa kan. Ya boleh dong. Iya. Tapi akhirnya Bang Denny sempat melakukan pertunjukan seni nggak, baik secara legal maupun secara bukan ilegal ya, lebih tepatnya tidak resmi. Tidak resminya ke teman paling. Show off, sombong. Nih, gue gitu. Oh ini bacok kebal gitu. Kalau untuk pertunjukan seni karena kita belum dikasih ruang ya waktu itu nggak ada kesempatan untuk kita pertunjukan. Gitu. Tapi terikat satu komunitas seni nggak? Terikat sama maksudnya? Tergabung dalam komunitas seni nggak? Saya sekarang atau waktu itu? Waktu itu enggak. Kita hanya karena waktu itu banyak kan usianya di atas saya. Oh gitu, iya. yang udah benar-benar siap. Jadi ngerasa kagum aja ya sama orang itu. Tadinya kan akhirnya mencoba untuk mempelajari gitu. Dan sebetulnya dari pembimbingnya juga tidak semua dikasih. Tidak semua yang saya pelajarin itu semuanya dipelajari, poin-poin tertentu aja, tahapan tertentunya yang saya pelajarin. Gitu. Ternyata dari situlah saya tahu kalau untuk mempunyai kelebihan atau memakai energi yang lebih besar itu perlu kesiapan yang matang. Gitu. Kayak kayak orang yang saya bilang tadi, pamacan tadi, gitu, kayak orang bisa punya kelebihan mungkin bisa menyembuhkan orang lain. Salah satunya kayak patah tulang kayak gitu-gitu ya. Terus yang paling ekstrimnya kayak santet, kayak pelet kayak gitu. Saya bisa bilang itu memang ada. Gitu. Santet kok bisa paku sama pindah ke orang. Kan gitu ya. Iya. Kan kalau orang yang nggak percaya nggak mungkin. Iya. Kan gitu. Nah penjelasannya seperti ini. Mungkin kalau ada orang yang pernah atau ngeliat orang ngebuka susuk itu kan emas. Iya. Ya kan emas sama apa. Kan kalau udah masuk ke tubuh kita kan nggak kelihatan. Cara masukinnya juga kan bukan dibelek dioperasi kan. Memang ditempelin.
Iya. Ya kan, kok tiba-tiba hilang ada di dahi tapi nggak kelihatan nonjol. Tapi kalau orang yang mengerti kelihatan, memahami hal tersebut Oh, dia kelihatan. bisa kelihatan ya, Bang Dasar ya? Kalau yang paham kelihatan, Bang. Apa yang dilihat nih kan Bang Dendi kan termasuk yang paham ya. Kalau ngelihat orang bentuk orang kena susuk itu, bukan kena susuk ya, orang pasang susuk itu apa yang dilihat sih? Energi, Bang. Kalau saya nggak, kalau lihat itu belum sampai ya. Kalau bisa ngelihat orang masang susuk, kelihatan susuknya tuh belum. Tapi kalau dari energi, saya bisa merasakan lah gitu, harus sampai tahap situ. Iya, Kalau untuk ngelihat mah, saya bilang tadi tahapannya lain. Cuman saya lihat prosesnya, pengeluarannya dan caranya, lapan yang di ini kan ada. Cuman kalau kita praktekin, kita ini kita nggak bisa masangin susu ke orang. Tapi saya tahu caranya. Tapi nggak bisa, karena memang belum melewatin tahapan tersebut. Itu yang terjadi juga sama yang tadi dibilang santet itu ya, bisa mindahin. Ya, hampir sama seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi sama Bang Dendi setelah akhirnya merantau, bisa dibilang merantau lah ya? Ya. Karena kehidupan merantau itu kan pasti berbeda banget kan? Jauh banget. Sama kehidupan di kampung gitu. Saya waktu itu setelah selesai sekolah, karena ngerasa sekolah berantakan, kayaknya saya malah bakal buang-buang duit orang tua nih. Saya bilang kan gitu. Saya waktu itu cuma punya uang 35.000 apa berangkat ke Jakarta tuh. Ada informasi paman mau kerja nggak, katanya gitu, di bengkel apa, bengkel panel katanya kan. Susah pikir kan, bengkel kayak motor gitu. Wah, ayo. Nekat, singkat cerita, berangkatlah ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, sampai di sana, saya bilang orang bawa plat sampai begini-gini ya. Tetap yang dipakai itu basic itu. Tingkat tingkat ingin kalau bersaingnya tuh kan basicnya dari sana ya, bersaingnya tuh masih tinggi, masih belum mau bersosial dengan enak tuh belum tahu. Gitu, yang kita tahu adalah bersaing. Saya tanya di situ, Pak, ngamplas berapa? 2 tahun ngamplas. 2 tahun ngamplas. Akhirnya kita gimana nih caranya saya cepat naik, gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi saya pakai dasar yang tadi. Dasar yang mulai fisik saya harus siap, mental saya harus siap, pengendalian diri nih, gitu. Mulai dari situ, ya alhamdulillah singkat cerita kita melakukan pencapaian lah ya. Melakukan pencapaian. Nah, dari basic kita yang di daerah ini bekal kan sebetulnya ya. Bekal dari sini sampai orang tuh taunya kalau saya itu dari Garut pinter gitu. Pernah kejadian ada orang di mes tempat kerja itu kemasukan temen tuh yang dipanggil saya. Oh iya. Percaya nggak saya gimana? Saya nggak bilang saya nggak bisa, malu. Iya. Ya kan, orang Garut ya nggak, masa nggak bisa kan gitu. Orang Garut. Tapi kan pada kenyataannya kita belum pernah melakukan maksudnya tahapan tersebut. Tapi saya ingat sama guru ngaji saya. Ketika kita, kekuatan terbesar itu kan ada dalam diri kita sendiri kan gitu. Karena memang semuanya kan juga milik Allah gitu kan. Jadi waktu itu saya serahkan, ya Allah, ada yang membutuhkan. Yang saya baca cuman Al-Fatihah sama ya surat-surat pendek aja. Padahal kan bukan itu. Iya, yang benar. ini hanya kan dipegang jempolnya apanya. Saya coba kasih air minum, saya belaga-belaga aja. Sadar, Pak. Kaget nggak tuh? Akhirnya skeptis sama diri sendiri ya. Masih ragu sama diri. Bener bisa ya sih gitu kan. Itu kejadian yang pertama ya gitu. Kebetulan kali. Bisa 3 kali. Aku saksi hidupnya terakhir tuh. Terakhir inian tuh 6 bulan yang lalu lah. Seperti itu. Kejadiannya hampir sama persis seperti itu. Kejawabnya itu kemarin-kemarin lah ya. Kejawabnya kemarin-kemarin. Dan kalau yang terakhir mah memang saya sudah sadar. Ini tuh memang saya cuma dikasih kepercayaan sebagai perantara aja. Tapi kalau bicara saya mampu mah memang sebetulnya memang bukan bidang bukan ahlinya lah ya. Cuman memang pas memang momennya aja pas.
gitu. Nah pas pertama itu akhirnya kan kita yang tadi bilang kok gue bisa nih kan gitu kan. Saya buka-buka lagi apa ilmu apa namanya pembelajaran yang pernah saya didapat lah ya. Dapat ya, saya buka lagi, saya gabungin lagi. Kayaknya saya jadi orang pinter di Jakarta nih. Jadi apa namanya komersil bisa nih ya kan. Duitnya. Iya kan ada nih kali kan. Uang. Iya kan. Nah, kayaknya kalau lihat dari saya kan lihat tayangan-tayangan di TV ya, yang air gitu kan, blowon gitu. Oh, kayaknya banyak itu duitnya kan gitu. Tapi maksud dan tujuannya pasti jadi berubah. Iya, itulah gitu. Dari situ spiritualnya tinggi, apa namanya? Balik lagi ya tingkat penasarannya. Saya mimpi datang itu Kris. Jadi daerah saya itu ada namanya Gunung Mangliuk. Gunung Mangliuk itu gunung yang menolehnya berbalik. Mangliuk itu artinya? Mangliuk itu Mangliuk itu ngaliuk. Oh iya. Jadi menoleh. Gunung menoleh dan itu tempat memang gunung sampingnya itu ada sungai. Di Lewi gitu sebutnya. Ini di Garut Selatan ini? Garut Selatan, di Cekletnya itu. Tempat main kita. Singkat cerita kita dibawa masuk ke dalam gunung itu, ruangan tuh semi kayak senja. Senja, cuacanya itu senja. Dihadapkan dengan kayak meja gitu, di atas meja itu ada kayak mustika tempatnya gitu ya, tempatnya 2, di atasnya tuh berdiri Kris. Nah, kan kalau di mimpi mah ya nggak kayak sinetron langsung ada wujudnya, ada apanya. Yang kita dengar itu pengarahannya gini. Ini adalah milik kamu, bagian kamu. Gitu kalau di bahasa Indonesianya ya. Ini bagian kamu kan gitu. Ini bagian kamu mau apa aja bakal terlaksana kan gitu. Ini ada 2, ini bagian kamu, ini bagian buat si Anu, saudara saya. Ini disebut juga. Ini ratusan orang udah mau nyoba ngambil ini nggak bisa karena memang bukan bagian dia. Gitu sekali, 2 kali, 3 kali. Nah dengan mimpi yang sama. Dan latar yang sama. Sama persis seperti itu. Di hampir jam yang sama. Kan penasaran. Udah mah kita naik tingkat ininya naik, ditambah dengan yang itu. Itu posisinya saya sudah menikah tuh. Punya anak dan lagi dagang, lagi usaha. Buka usaha ikan bakar waktu itu. Wah, saya bilang kebetulan waktu itu ada momen saya ketemu sama temen yang dia udah melakukan pencapaian itu di atas saya sih umurnya, cuman memang pas dia berkunjung ke Jakarta saya ketemu, dia diundang sama siapa gitu, jadi dia sudah bisa kayak ngambil pusaka lah gitu, penarikan benda. Iya. Gitu. Saya sih dibilang TV gitu lah ya. Ya kalau dibilang itu benar apa enggak sih? Ya kan gitu. Kalau saya belum pernah melakukan itu, saya nggak bisa dibilang itu benar atau enggak. Tapi memang itu sudah sering saya lihat gitu, dan memang ada penjelasan, ada keilmuannya yang mempelajari itu. Memang ada. Cuman kalau saya belum pernah mengalami itu, saya nggak bisa bilang benar atau enggaknya kan gitu. Tapi itu ada. Gitu. Nah, udah melakukan tahap itu, dan tahapnya itu dia bilang terakhir tuh dia jalan sampai dari mana ke mana kayak orang gila, sampai kayak itu tahapan terakhirnya. Tahapan terakhirnya si orang ini. Si orang ini saya sudah dia praktekin di depan saya. Oh iya, nah saya bicara lah kan karena penasaran. Dia jawabnya iya bener. Cerita mimpinya ke dia. Iya, cerita mimpi Bang Denny ke dia. Ini saya mimpi gini karena agak lain nih saya iniannya. Dari situ dia bilang iya, cuman karena tadi itu karena satu orang itu kan. Kedua, saya harus ketemu ketemu orang yang dibilang masih di Jakarta. Waktu itu STNK hilang, STNK mobil mobil hilang, tetangga tuh katanya kemarin nanya ke situ, bener katanya dari laci, ya kan. Saya kan udah bingung, usaha lah ya namanya ya kan mikir gitu.
coba tanya gitu, ini STNK saya bilang gini. Oh udah nggak ada mas katanya, gini. Terus dipraktekin lah. Akhirnya saya tanya lagi yang itu, penasaran kan. 3-4 orang saya tanya, jawabannya sama. Yang terakhir itu, yang di Jakarta itu sampai bilang ini saya kagum tapi heran. Herannya kenapa? Ini pusaka dari Jawa, kenapa ada di Sunda? Dia bilang gitu. Kan gitu, yang herannya ya, yang kagumnya ini pusaka yang umurnya itu sudah tua katanya. Dan Kata si yang ini, yang di sharing ini. Sharing ini mau nggak saya ambilin, tapi dia nyebut nominal. Oh, Di iya. situlah saya kan, gitu kan. Saya bilang nggak bisa dibohongin kalau saya gitu kan. Pulang lah. Akhirnya buat yang ngomong di STNK juga saya nggak percaya kan. Iya. Pulang lah. Tetap kan rasa penasaran itu masih ada. Ada momen saya pulang kampung. Saya tanya sama guru ngaji itu ya, guru ngaji saya ya. Gitu. Saya tanya, gini nih, ya. Dia bilang ada. Bisa nggak diambilin? Dia bilang, itu harus kamu sendiri yang ngambil. Kata si guru ngaji. Ini lapatnya, jikirin, gini. Pulang dari Garut tuh semangat kan ke Jakarta. Malam-malam tuh sekian, kalau nggak salah harus sampai 3.000, hampir 4.000 lah, cuman nggak sampai 4.000. Setelah lapat-lapat yang umum ya yang kita bacakan, nah ini yang terakhir yang baru itu ya saya tahu, saya lapadin tuh di detik-detik mau sampai jadi pengarahnya di sampingnya gini, ini kalau nanti dia mau datang, dia bilang itu berbentuk, dia bilang gitu. Berbentuknya nggak dijelasin? Nggak dijelasin, berbentuk. Katanya. Kamu siapin uang 100.000, yang datang 100.000. Dia bilang kamu simpen emas, yang datang emas. Katanya kan gitu. Nggak tahu saya maksudnya pertamanya. Burung tetangga tuh berisik. Wah, bunyi nggak biasa-biasanya anak kan di depan. Yang bikin saya berhenti itu kalau suara-suara yang aneh-aneh mas, saya udah nggak begitu inian ya. Oh, sorry, ini ritualnya berarti di rumah ya? Saya di rumah. Oh, ritualnya di rumah. Di rumah. Iya. Sengaja istri sama anak saya ungsikan ke mertua. Oh iya. Cuman kan tetangga nggak mau saya ungsikan kemana? Iya, mungkin. Iya kan, dia tetap di rumahnya masing-masing. Iya benar. Gitu. Burung, pohon, pokoknya kita ngerasanya karena pernah merasakan sensasi yang saya bilang gitu, saya udah terbiasa. Sangseng kayak gitu. Kalau ini kan lebih kepada lebih meningkat aja kayak sensasi kita sadar apa nggak sadar. Iya. Ada ya bunyi teng hilang. Oh. Gitu dari kecil gitu tuh. Iya, Itu salah satu sensasi yang kita dapat antara di alam sadar sama nggak sadar. Itu ada di posisi itu tuh. Udah itu dengar suara-suara semacam itu? Iya, suara burung kayak gitu. Tetangganya sampai ngomong, kenapa sih ini burung gitu? Saya dengar tuh, kenapa sih ini burung? Yang saya bikin berhenti anak kecil. Tetangga punya bayi, itu nangis nggak berhenti. Sampai kayak kesakitan. Nah, itu yang bikin saya berhenti. Berhenti aja. Nggak sampai di ini itu yang bikin saya berhenti, karena menurut saya yang mengganggu konsentrasi lah ya, bukan konsentrasi yang mengganggu kalau untuk diri kita sendiri mah kita kan udah siap, tapi kalau sampai orang lain yang terganggu, kayaknya buat saya tuh nggak biasa, nggak bisa, kayak nggak enak gitu lah ya. Berhentilah saya tuh. Cuman kan penasaran kan, ada kesel kok nggak dapet gitu kan, nggak dapet. Seminggu kemudian saya balik lagi ke sana. Ke kampung, Saya bicarain, ini tadi tolong bawain katanya. Dia tetap dijawab nggak bisa. Akhirnya ya udah tunggu, katanya, dia bilang diambilin lah sama dia benda pusaka yang bukan yang saya maksud, yang bukan yang dilihat di dalam mimpi, tapi dia kasih nih bawa kan gitu. Saya bawa saya bawa ke Jakarta, dan itu saya pakai, saya simpen di tempat usaha dagang saya. Bang, antri orang sampai bilang, wah pantesan orang Garut gini gitu ya. Terus akhirnya kan ada
ada kepercayaan yang membelok, Iya, terutama di pasangan saya. iya. Jadi dia merasa kalau ini ramai itu gara-gara benda ini. Gara-gara benda itu. Gara-gara benda ini. Nah, anak saya yang pertama waktu itu masih umur sekitar 4 tahunan. Terus kalau nggak saya pernah posting di Facebook pribadi saya. Anak saya bercerita kalau dia sering ditimpukin, dipecutin kakinya. Oh, Kakinya dipecutin. berbekas? Enggak sih, nggak berbekas, cuma dia ngerasa sakit gitu. Dia cerita kalau ada 2 makhluk yang sering ada yang ngeliatin, yang satu merah rambutnya panjang katanya gitu ya, dia ceritanya gitu. Nah dari situ tuh mulai anak saya sakit-sakitan. Mulai kita dari situ merasa merasa kepukulnya di situ. Merasa kepukulnya di situ. Kenapa? Gak tahu penyebabnya, nggak bisa nolongin. Saya sudah baca apa, tetap anak seperti bulak-balik ke yang paling ininya tuh, yang paling buat saya nggak kuat itu panasnya itu udah udah dari 40 kalau nggak salah ya. Di atas 40? Iya. 30 apa ya? 40 kan ya? 40. Iya, 40 dari 40, dari 40. Udah hampir inian. Dibawalah ke Nya yang suka ngurut anak kecil. Iya. Desa anak kecil. Nya juga udah bilang nginep di sini aja dulu, katanya kan gitu. Sampai 4 orang tuh yang Nya sama saudara-saudaranya. Karena memang kita nggak bisa kan gitu ya. Kita udah coba keberuntungan kita waktu itu juga nggak mempan gitu. Sampai situ, adem bang langsung anak tuh. Langsung bisa diajak ngobrol, ajak main. Nah, ibunya ngerasa karena ini anak mungkin apa yang mau apa? Oh mau ke Temzon katanya gitu kan, anak dibawa ke Keramat Jati, ke PGC, di lift bang. Pas mau masuk lift, wah langsung kejang, matanya udah, tapi mukanya senyum ke saya. Wah saya pikir hari itu saya bakal kehilangan anak saya. Udah pucet, buka bajunya. Wah, saya ingat ke sana tuh pakai mobil bak, ke sana pakai mobil bak. Udah kejang gitu, udah ada begini tuh bang. Tapi senyum ke kita gitu, coba rasanya apa tuh? Wah, anak ini mak, saya dipikirin rumah sakit nggak orang ngeliatin doang. Jadi kota lah ya. Yang saya pikir tuh ini rumah sakit ada security yang nyamperin. Saya bilang, Pak, tolong dibawa, saya mau bawa anak saya ke rumah sakit. Tolong, kan dari PGSM kan turun gitu ya. Itu saya nggak tahu. Yang di pikiran saya cepat sampai aja. Jangan sampai ada yang ngalangin di bawah. Kalau ada yang ngalangin di bawah saya tabrak, saya bilang gitu. Wong, sengebut-ngebutnya. Pas sampai bawah macet. PGC. Iya. Ya kan. Wah. Tapi untung ada yang nolongin tuh ojek ya. Saya bawa ke Nyak lagi. Saya bawa ke Nyak lagi, baru kata Nyaknya bilang gitu, udah ini anak di sini aja. Ini ada apa sih? Gitu. Si Nyaknya nanya. Ini ada apa sih? Kok bisa sampai begini? Katanya gitu. Saya ingat anak saya nginep di situ. Saya pulang ke rumah, saya dimimpiin. Sederhana sih mimpinya. Saya dibawa ke kayak bangunan tua, kayak bekas kerajaan gitu. Ada di sana tuh kayak ada orang gila yang lihat saya tuh kayak mau ngajak berantem. Sudah bilang, ini dia cuma megang tutup guci, nyimpan ke gucinya, tempatnya di sini. Di dalam mimpi. Di dalam mimpi. Coba aku description ulang ya. Kayak orang gila. Jadi dia megang guci dan tutup guci. Nah, dia cuma jelasin ini tempatnya di sini. Jadi ngambil tutup gucinya terus tutup ke guci. Iya. Tutup ke guci kan, kita kan dalam mimpi kan pasti kan yang sampai itu bukan menerangkan dia gila, enggak, tapi kan ada dia tuh orang gila gitu kan. Dia tuh orang kejam gini-gini kan gitu kan dalam ayat itu. Sama satu orang itu di situ. Kan kalau lihat sosoknya, kalau saya ceritain lagi saya nggak ingat. Cuman intinya orang tersebut adalah orang yang ada di situ. Dia cuma yang saya lihat adalah yang dia bicarakan ini tempatnya di sini.
gitu. Nah, terus saya mengartikannya, ingat ke benda yang dikasih itu, ya kan, benda yang dikasih itu. Akhirnya, oh mungkin ini bukan tempatnya di sini. Dia minta pulang mungkin. Saya balikin, saya bawa lagi, saya bawa anak saya bawa benda ini. Yang pertama kan anak saya dulu ke guru ngaji, saya diiniin, ya dipegang sama beliau. Udah, saya diajak ngobrol berdua. Saya bilang, ini mau dibalikin. Ini mau dibalikin, emang sengaja saya kasih juga. Gitu, saya yakin kamu memahami, makanya saya percaya saya kasih. Yang saya kasih ini aja kamu nggak sanggup memahami, memaknainya apa. Ini bahasa kitanya ya, memahaminya apa. Jadi mimpi saya ini itu bisa menjerumuskan saya lebih dari ini. Dia bilang begitu. Kenapa saya kasih ini pelajaran buat kamu. Tapi kenapa saya percaya kamu nggak bakal celaka? Karena saya percaya kamu masih memiliki iman yang kuat. Dia bilang, kamu pasti balik lagi. Saya sudah tahu, kamu pasti balik lagi. Gitu. Makanya dia kasih. Yang dibilang, ini aja sebenarnya kalau dibawa baiknya baik. Kan gitu. Tapi ada sesuatu yang salah di diri kamu. Kan gitu. Pas saya balik, terus saya tanya. Terus saya bilang, tujuan dari mimpi itu sebetulnya apa sih, Pak Haji? Gitu kan ya, tujuan dari mimpi itu apa? Akhirnya dia menjelaskan tentang pusaka itu apa, benda pusaka itu apa, kan gitu. Benda pusaka itu kan benda yang dibuat oleh manusia, kan gitu. Akhirnya dia menerang, maaf lebar sih ya yang diterangkan, saya sedikit aja yang mungkin kesimpulannya aja yang digambarkan. Jadi mimpi yang datang ke kamu itu adalah energi kebaikan memang dari leluhur kamu, tapi berbentuknya bukan benda. Itu tuh hanya simbol. I see. Itu hanya simbol karena bahasa mereka sama bahasa kamu beda. Kan gitu. Dari bahasa mereka sama bahasa kamu tuh beda. Gitu. Jadi nggak mungkin mereka datang dan ini kan bukan wujud, bukan makhluk. Kebaikan orang tua kita yang saking besarnya membentuk energi yang baik yang dibilang lahodam. Katanya gitu. Nah, energi yang baik ini kan sudah diterangkan dalam keterangan panduan umat Islam juga kan, kebaikan tuh yang akan abadi itu kebaikan, amal baik. Ya kan? Amal baik yang akan dirasakan oleh turunan-turunannya kan gitu. Nah, ini kebaikan ini yang mendampingi kita. Ketika kita membutuhkan panduan, karena di Jakarta ini saya jujur termasuk melenceng jauh. Gitu. Akhirnya ini pertolongan sebetulnya. Pertolongan yang menuntun kita untuk jadi lebih baik lagi. Tapi saya salah ngartiin. Makin jeblos lah. Gitu, makin jeblos. Jadi datang nih energi ini berbentuk simbol, ya kan. Nah, betul. Ini adalah dari kerajaan ini. Siapa yang buat? Oh, itu. Jauh-jauh lah kamu ke Rasulullah mencontohkan gitu loh. Ini aja dulu katanya kan gitu. Ini yang buat ini dia tuh sosoknya begini. Jadi logikanya gini, ketika dia membuat keris ini, dia kan sambil lafaz, kan dulu mah nggak ada alat, nggak ada apa. Jadi di si keris ini adalah simbol dari si pembuat. Simbol dari si pembuat, mempunyai karomah waktu itu 9 ya. Dia bilang yang pertama itu yang salah satunya yang dibilang, kamu mau apa aja itu nggak bakal susah. Mau uang yang datang. Kamu bakal senangin orang. Kamu kalau usaha ya gampang, katanya kan gitu. Ya kan dari simbol ini tuh menerangkan poin-poin ini. Nah, untuk mendapatkan karomah-karomah ini harus seperti apa? Contoh orang yang buatnya. Sikap perilakunya seperti apa?
gitu maksudnya. Jadi lebih ke apa namanya, orangnya dari mulai ahli ibadah kan gitu, terus apa namanya, kepribadiannya seperti apa, itu yang ditiru katanya gitu. Nah, untuk kamu mau dapat uang kalau punya kepribadian ini, sifat ini nggak bakal susah. Kamu bakal disenangin banyak orang, katanya kan gitu kan rumahnya. Yang disenangin banyak orang itu harus berbuat apa? Iya. Gitu. Jadi sebetulnya itu tuh hanya simbol, katanya gitu. Hanya simbol. Bisa memang itu berbentuk nantinya bentuk benda kalau kamu memahami itu sudah siap ya. Siap dalam artian tuh yang seperti saya tadi, dari segi fisik, mental, pikiran kita bagus, sebetulnya kita nggak butuh benda itu, karena memang sudah ada dalam diri kita. Iya benar. Jadi benda itu sebagai simbol cerminan dari apa yang kita punya gitu. Iya gitu. Atau apa yang diberikan. Atau yang diberikan gitu. Itu kebaikan orang tua orang tua nenek moyang kita yang datang kita nyelamatin, mengarahkan, menuntun kita ke yang lebih baik. Karena kamu tuh turunan orang baik kan gitu loh. Pasti diarahkan ke hal yang lebih baik. Oke ya. Gitu. Gokil. Ya kan? Episode yang banyak pelajaran ya. Wah, buat sahabat-sahabat rumput nih, lo harus dengerin baik-baik semuanya full dari awal sampai akhir nih sekarang ngomong kayak gini, karena episode ini banyak banget pelajaran gitu ya. Termasuk pelajaran yang gue ambil sendiri Bang adalah ketika kita memanfaatkan sesuatu itu sesuai pada porsinya, maksudnya sesuai pada kegunaannya. Kalau misalkan itu di luar kegunaan, itu bisa dibilang ya bisa berakhir yang tidak kita inginkan. Contoh kayak pisau dapur, ya sewajarnya pisau dapur ya dibuat motong bawang, motong itu. Tapi kalau digunakan tidak sewajarnya ya bisa bunuh orang kayak gitu. Sama seperti Al-Quran juga seperti itu ya. Maksudnya ya sewajarnya ya Al-Quran sebagai kitab suci kita gitu. Dan kalau itu bukan dirubah ya, disalahgunakan sebagai, karena kita tahu ya ilmu-ilmu semacam itu juga kadang suka menyelipkan bacaan-bacaan Al-Quran yang entah itu benar atau tidak ya kayak gitu. Tapi akhirnya hakikatnya jadi berubah gitu. Dan keren banget sih maksudnya ceritanya, yang sampai akhirnya banyak plot twist yang nggak diduga gitu kan, dari si keris itu, terus pemaknaan keris itu as a simbol aja gitu, sebagai simbol, sampai akhirnya sebenarnya Bang Dendi lah si cerminan dari keris itu gitu kan. Nah Bang Dendi terakhir nih, apa yang Bang Dendi bisa kasih buat para sahabat rumput, pesan yang bisa Bang Dendi sampaikan ke sahabat rumput untuk diri mereka maupun orang-orang sekitar mereka? Berbagi ya, mungkin salah satunya untuk diri saya sendiri juga ya gitu. Bahasa yang atau yang jadi prinsip mungkin ya. Jadi saya ada lagi nih, saya hidup bagaimana supaya bermanfaat, berguna gitu. Melakukan sesuatu itu saya akan seperti yang saya rasakan, apa yang akan saya wariskan kepada anak cucu saya. Kalau saya wariskan masalah kekayaan, anak cucu saya bisa celaka kan gitu. Kalau saya mewariskan saya kebaikan, akan menyelamatkan dia kan gitu. Jadi menurut saya melakukan kebaikan untuk orang lain seperti halnya kita bermanfaat ya untuk orang lain, akan mewariskan akan melahirkan energi akan mewujudkan energi yang baik yang nantinya akan menuntun turunan kita gitu. Kalau yang saya lakukan, yang saya jalankan itu. Jadi kalau bicara sekarang yang saya kejar, apa yang saya tuju sekarang apa? Kaya. Siapa sih yang nggak butuh materi gitu kan ya? Siapa sih yang nggak butuh materi? Tapi dengan mau sendiri, tahu diri, dengan pengetahuan saya seperti ini, dengan keadaan saya yang seperti ini, jauh kemungkinan untuk jadi miliarder gitu ya. Jauh menjadi realistis akhirnya. Daripada saya kesana nggak sampai, mendingan di sini saya tetap berguna. Contoh kecil, apa sih yang bisa berguna, bermanfaat buat orang lain? Ya ketika kita melakukan pekerjaan, melakukan suatu pekerjaan,
ya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Iya. Karena akhirnya saya banyak belajar ya gitu. Sebelumnya saya mikir uang. Uang terus. Tapi di satu momen itu pasti goyang memang. Oh iya bener dong. Goyang. Apalagi udah di akhir bulan kan. Goyang. Itu goyang. Nah itulah basic yang tadi ini yang bisa nyelamatin kita. Kalau kitanya sehat, ya kan. Terus sehat, kitanya mentalnya nggak gampang down. Terus pengendalian dirinya baik. Ketika dalam kondisi apapun tidak bisa memutuskan sesuatu hal dengan baik. Iya. Ya kalau pengendalian dirinya buruk, udah fisiknya lemah kan. Iya. Kalau banyak yang sekarang fisiknya lemah, nggak sehat-sehat amat. Terus juga apa tadi mentalnya drop, pengendalian dirinya ngerampok aja. Ngerampok juga perlu mental kan? Iya kan? Wah keren. Mental juga. Thank you Bang Denny. Siap, buat sama-sama. Episodenya mungkin lain kali bisa sharing lagi kali ya siap. Kita. Ya paling tidak lah episode ini bisa jadi episode pembelajaran diri kita sih. Sebenarnya lebih ke gua sih, karena banyak yang gue pelajarin di sini gitu. Dan buat sahabat rumput ya bisa dipetik semuanya lah dari obrolan kita panjang ini. Tadi gue udah disclaimer ya di awal ya. Karena episode ini bakalan panjang dan kalian stay tune di sini. Kalian yang masih stay tune nih di monitor kalian nih, layar HP segini ya, segini nih. Nah itu kalian pasti butuh banyak pembelajaran. Ada rusak loh, udah hidup lu rusak loh. Bang Denny sekali lagi terima kasih. Siap, banyak, sama-sama. Terima kasih banyak sudah hadir di Rumput di ruangan kita yang tidak seberapa ini. Dan buat sahabat Rumput, siap-siap akan menyaksikan saya lagi. Karena saya akan menghantui hari-hari Anda di channel Rumput. Di channel YouTube loh. Oh, Bang lu punya channel YouTube ya? Kebetulan kita kan sekarang lagi coba membuka membuka peluang ya. Ini yang kita bisa lakukan berusaha nih ya. Kita berusaha coba membuka jalan untuk teman-teman kita juga di daerah. Di Garut Selatan, khususnya di kesenian musik modern. Kesenian musik modern karena di sana termasuk masih tertinggal ya dari mulai medianya. Sementara di sana potensinya masih bagus. Dari mulai tempat ya kan, tempat ada, terus SDM-nya juga termasuk sekarang sudah mulai banyak berkembang, cuman mereka masih bingung harus bagaimana. Ya karena dari sinilah saya coba bergerak sama teman-teman di sana. Saya coba dari langkah awalnya kita buka channel YouTube, kita bikin materi lagunya Pesisir Garut Selatan, berharapnya kita diperhatikan oleh jajaran pemerintahan setempat, dari mulai dinas pariwisata lah ya, dari jajaran pemerintahan yang lain yang memfasilitasi atau membuat wadah untuk kita bisa lebih berkembang. Oke, nama channelnya? Nama channelnya Sarimbit Saendon-endon. Itu bahasa Sunda lama itu. Apa artinya? Sarimbit Saendon-endon itu kebersamaan. Kebersamaan lah ya, pada intinya lah ya, Saendon-endon itu bareng-bareng. Tapi ini lagunya udah rilis ya? Lagunya udah rilis. Nih habis episode ini nanti ada organ tunggal, tolong piano. Nanti dinyanyiin ya. Bahaya nih, woi. Piano dong. Nggak seru amat nih. Tapi nanti kita kasih linknya, biarin kasih PR sama editor. Di mana ya? Sebelah kanan. Ntar dulu, ini sebelah sini. Kita saling support lah, saling mendoakan ya. Karena saya juga kan sebelum sebelum merapat ke sini, kita juga lihat Rumput ini seperti apa. Gitu. Dan saya merasa tertarik itu ketika ini selain kita disuguhkan oleh kita kan akhirnya punya kayak imajinasi ya. Ketika menonton ini tuh imajinasi kita itu terangsang gitu. Kayak kita tuh terikut sama ceritanya. Iya gitu. Emang begitu. Padahal aslinya nih di otak-otak kita ini tuh
uang. Kita terbawa Lagi-lagi. terbawa ini Iya, terbawa terbawa suasana suasana kita ikut lah. menikmati ya imajinasi ketika mereka bercerita gitu. Oh iya ya seperti ini akhirnya Terima kasih loh, saya jadi Saya- tersanjung. kan belum ada. ya mohon maaf ya kan banyak ya yang mengangkat tentang dunia spiritual, mistis, tapi ya mohon maaf kebanyakan yang karena kebutuhan supaya menarik akhirnya banyak manipulasi. Oh, Itu yang iya. yang saya kadang-kadang Kita jujur kok. iya Bener. kurang begitu apa ya namanya kurang begitu boleh kita menambahkan bumbu supaya lebih menarik tapi ya wajar lah yang wajar tapi kalau udah ada yang dapat pusaka Wah. ada di atasnya ayam di bawahnya apa gitu kan kok saya bilang sebegitunya ya Gimik gitu. emang namanya. Nanti ini sebentar lagi ada asap asap di belakangnya. Editor, asap asap nanti di belakangnya. Ada yang sampai ya mohon maaf kuntilanak apa kalian dibilang berwujud genderuwo ditakolah sama apa gitu kan lagi ya Allah saya bilang udah sama di apa namanya jadiin bahan nyari duit udah sama harga dirinya di Tapi sebenarnya Ya, ya sangat tuh, disayangkan sih. Sangat disayangkan karena yang itu laku. Harus disayangkan yang itu laku. Tapi kontennya Bang Dendi ini itu bersama teman-teman Sarimbit ya tadi ya. Sarimbit ya Sarimbit itu maksudnya udah bisa dinikmati musiknya di situ ya. Maksudnya musikalitasnya udah bisa dinikmati secara penuh ya di situ ya. kebetulan kita juga dibantu apa namanya musisi-musisi dari senior-senior dari Jakarta juga Oh. jadi terhubung Ah. sebenarnya terhubung salah satunya yang dari apa namanya ada yang dari senior kita ya dari Yukem ya Bang Iram Oh. Yukem terus ada Ale ada Faisal yang punya studio di Condet mungkin kalau anak-anak umuran di ya 90-an ke atas pasti kenal studio Ametis ya yang di Condet ya studio recording Ametis. Ya, nanti kita lepas dari episode ini kita ngobrol lah apa yang bisa Rumput support nih Siap, buat Sarimbit sa oneng apa tadi Sa endon sa endon sa oneng itu sa endon Sarimbit sa endon pokoknya ada linknya di bawah kasih PR lagi buat editor. Iya, pokoknya tim dari sini kalau bisa mah kita ke sana gitu. Wah iya nanti. bisa kita apa ngerumput di sana. Ngerumput di sana. Istilah baru tuh ngerumput. Nah, kan baru pertama kali jadi host langsung gua ngeluarin istilah baru kan. Ya udah sekali lagi Bang Dendi, Kalau mau memperdalam mungkin lebih ke apa namanya hal-hal yang memang lebih dalam spiritual, gitu nanti kita apa rumput secara live di sana sama memang yang narasumber yang memang lebih bisa lebih bisa menjelaskan, memberi penjelasan mengenai itu. iya kebetulan Di sana itu ada yang namanya kalau dari Cikletnya tuh Ki Gelung. Ki Gelung. Dia kalau untuk kanuragan termasuk banyak diseganin orang. Nah itu untuk kanuragannya nanti ada yang memang khusus untuk menjelaskan tentang dunia hal gaib yang memang berhubungan misalkan dengan dunia jin segala macam ada. Gitu kalau saya kan hanya pengalaman bicara pengalamannya tapi kalau untuk menjelaskan mengenai itu yang paham ya beliau-beliau. Ya. Kalau saya mah kalau menjelaskan itu ya dari umur aja segini. Ya emang kebetulan Rumput mau bikin video klip. Jadi butuh aransemen musiknya gitu. Tapi keren. Maksudnya bisa menginspirasi juga selain ceritanya Bang Dendi juga terus kayaknya ya YouTube-nya bakal menginspirasi juga sih untuk para musisi-musisi daerah untuk bisa gue bisa loh maksudnya bahasa kitanya ya. Oh ternyata gue bisa loh gue untuk naik untuk up gitu. Apalagi musik-musik indie sekarang juga udah mulai disisipin sama musik-musik daerah Musik gitu daerah kan. iya betul. Saya terinspirasi dari banyak sih dari kenapa Jogja, Bali bisa bisa melahirkan banyak musisi yang baik ya. Gitu. Kan sama ya makan nasi juga media sama gitu juga saya bilang kan Bali punya pantai kita juga punya pantai gitu kan. Nah dari situlah merasa kita juga bisa gitu kita juga bisa ayo kita yang penting kita melakukan sesuatu hasilnya seperti apa
kita kembalikan lagi ke yang ngasih lah ya Iya. gitu. Kita kan sudah berusaha. Iya. Kalau dari pepatah kan usaha tidak mengkhianati temennya gitu. Iya. Enggak, usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Cuma yang berkhianat temennya. Oh gitu. Keren Bang Dendi, sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat rumput. Closingnya masih yang sama nggak sih, woi? Masih. Buat sahabat-sahabat rumput, jangan lupa. Kok jangan lupa sih? Harus di like sekarang ya? Harus. Aduh, padahal gue mau bilang nggak usah like ya. Buat sahabat-sahabat rumput, jangan lupa pertama subscribe dan saksikan channelnya Bang Dendi. Terus juga buat sahabat-sahabat rumput ke channel rumput ini harus di subscribe, di komen, di like, terus diapain lagi? Di share. Dan terima kasih banyak.